Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita tentang ilmu nahwu. Saya share screen dulu ya. Share screen yang ini. Nah, kita kemarin sudah pelajaran tentang marfu'atul asma. Itu kita sudah diskusi tentang ini ya marfu'atul asma. Kita sudah diskusi tentang marfu'atul asma. Isim-isim yang dibaca rofa. Kita tahu ya, ada i'rab itu ada kalimat itu ada kalimat dulu. Kita ulangi lagi. Kalimat ada kalimat isim, kalimat fi'il dan kalimat huruf ya. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Kalimat isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, kalimat huruf itu yang bukan kata benda dan kata kerja. Simpelnya seperti itu. Nah, dari isim-isim, kalimat isim itu ada yang disebut marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa karena kedudukannya. Apa itu? Yaitu kalau dia berkedudukan sebagai fa'il, ya. Naibul fa'il, mubtada, khobar, ismu kana wa akhwatuha, khobaru inna wa akhwatuha, at-tawabi lil marfu. Ini semua itu dibaca marfu. At-tawabi lil marfu itu ada apa? Ada naat, ada atof, ada badal, ada at-taukid. Nanti kita diskusikan semuanya. Kemarin kita sudah diskusi terkait fa'il. Fa'il ini subjek atau pelaku ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua yaitu naibul fa'il. Ini naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu artinya pengganti dari fa'il. Paling gampangnya itu ini. Posisi fa'il yang tergantikan. Itu maksudnya naibul fa'il itu. Fa'il adalah soulmate dari fi'il. Jadi setiap fi'il itu harus punya fa'il. Keduanya adalah bagian tak terpisahkan, pasti fiil dan fa'il itu tak terpisahkan karena setiap ada fiil harus ada fa'il karena kalau nggak ada fa'il kalimat itu nggak sempurna. Sehingga fiil tak akan mampu hidup tanpa kehadiran sang fa'il. Namun saat fa'il musnah atau tiada, maf'ul bih dengan percaya dirinya segera maju, siap menggantikan posisi fa'il di sisi fi'il. Nah, maf'ul bih yang maju menjadi fa'il itulah yang dia disebut sebagai naibul fa'il. Nah, ini yang pengertian-pengertiannya ya. Apa itu naibul fa'il? Pengertian naibul fa'il secara bahasa adalah pengganti fa'il. Adapun dalam ilmu nahwu bahasa Arab, naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau isim yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Nanti kita akan diskusi fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul itu apa. Next dulu. Nah, ini fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Fi'il mabni maklum itu dia fi'il yang aktif, kalimat aktif gitu. Kan kalimat aktif itu disebut sebagai mabni maklum. Kalau kalimat pasif disebut sebagai mabni majhul. Nah, cara merubahnya bagaimana? Cara merubahnya ya dirubah kalimatnya itu gitu. Dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contoh dalam bahasa Indonesianya itu gini dulu. Zaid memukul Umar. Nah, Zaid memukul Umar. Yang memukul siapa? Zaid. Yang dipukul siapa? Umar. Nah, nanti diubah menjadi kalimat pasif. Setiap perubahan dari kalimat aktif ke kalimat pasif dalam bahasa Arab itu failnya itu dibuang. Jadi tinggal dipukul Umar. Tadinya kan Zaid memukul Umar, jadi dipukul Umar. Ya. Nah, maka posisi maf'ul B, Umar itu tadi maf'ul B, yang diubah menjadi fa'il, maka itu disebut sebagai naibul fa'il. Contoh ini juga, ini contoh ya.
Doroba Muhammadun Zaidan. Memukul Muhammad kepada Zaid. Berarti Muhammad itu sebagai fa'il. Ini kalimat aktif, mabni maklum. Kalau dia mau diubah menjadi mabni majhul, perubahannya gini. Jadi dzuriba zaitun, dipukul. Zaid dipukul. Sebenarnya tambahnya Zaid dipukul oleh Muhammad, tetapi karena dalam bahasa Arab itu kalau dia dijadikan mabni majhul, dijadikan pasif, maka failnya itu dibuang. Maka menjadi duriba zaitun. Ini dari doroba menjadi duriba. Doroba ini fi'il madhi. Nah, ini jadi dia peraturannya. Kalau fi'il madhi diubah dari aktif menjadi pasif, dari mabni maklum menjadi mabni majhul, maka itu di dhammah awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir. Awalnya itu kan dot. Tadinya doroba menjadi du, ri, ba. Ro menjadi ri. Do menjadi du, ro menjadi ri. Banyak tetap. Du riba, dipukul zaitun. Nah, zaitun itu tadinya di sini maf'ul B berubah menjadi tadinya zaidan berubah menjadi naibul fa'il di sini. Jadi maf'ul yang berubah menjadi fa'il, maju menjadi fa'il itu disebut sebagai naibul fa'il. Dan kalimatnya sebenarnya masih sama. Muhammad memukul Zaid. Nah, Zaid dipukul. Nah, gitu. Jadi Muhammadnya dibuang. Nah, kemudian sekarang fi'il mudhari. Ini tadi fi'il madhi. Yadribul abu al-walada. Memukul bapak kepada anaknya. Maka kalau dia fi'il mudhari itu huruf awalnya di dhamma dan huruf sebelum akhir itu di fathah. Yadribu menjadi yudrobu al-waladu. Tadinya al-walada dia masuk menjadi naibul fa'il al-waladu. Yudrobu al-waladu. Paham ya? Pelan-pelan. Ini enggak usah. Nah ini penjelasannya ini sama seperti tadi. Eh, disebut naibul fa'il karena dia menjadi pengganti dari fa'il. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Membaca Muhammad Al-Quran. Al-Quran, Muhammad membaca Al-Quran. Jadi failnya Muhammad. Maka failnya dibuang dulu. Maka dia menjadi Quri'a Al-Quranu. Dibaca Al-Quran. Seperti tadi prosesnya. Uniknya bahasa Arab, jika fi'il diubah dari mabni maklum menjadi mabni majhul, dari aktif menjadi pasif, maka failnya harus dibuang. Seperti tadi. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana menjadi Quri'a Al-Qur'an. Nama lain dari naibul fa'il itu maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini enggak apa-apa, hanya sekedar pengetahuan nama lain. Nah, ini tadi. Jika dia fi'il madhi kataba maka menjadi kutiba, yaitu huruf awalnya di dhammah, huruf sebelum akhir di kasroh. Dari kataba menjadi kutiba. Kemudian kalau fi'il mudhari yaktubu menjadi yuktabu. Huruf awalnya di dhammah, huruf sebelum akhir yaitu tak di fathah. Yuktabu. Dari yaktubu menjadi yuktabu. Fi'il mudhari. Nah, kita lihat di sini. Syarat naibul fa'il. Bisa disebut sebagai naibul fa'il jika isim yang dibaca rofa ini jatuh setelah fi'il mabni majhul. Atau isim yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Ini nanti kita diskusikan lebih lanjut. Sekarang fokus kita itu pada bagaimana membentuk naibul fa'il. Disinilah pengetahuan tentang fi'il maklum dan fi'il majhul menjadi hal yang harus dikuasai dengan jelas. Nah, yang penting kita bisa membentuk dulu. Membentuk fi'il maklum, mabni maklum, atau aktif menjadi mabni majhul atau pasif. Rumusnya ini tadi. Jika dia fi'il madhi, huruf awal di harokat dhamma dan huruf sebelum akhir di harokat kasro. Zakaro menjadi dzukiro. Gitu ya. Kalau dia fi'il mudhari,
Huruf awal di harokat doma, huruf sebelum akhir di harokat fathah. Yadhkuru menjadi yulkaru. Dan terus begitu. Istakmala yastakmilu menjadi yustakmalu. Contoh seperti itu. Istaghfaro yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Dan itu harus kita harus sudah langsung bisa otomatis itu membentuk kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Harus banyak belajar di situ memang. Tapi rumusnya hanya ini. Dzakaro menjadi dzukiro. Kemudian fatahah menjadi futiha. Nasoro menjadi nusiro. Kalau ini fi'il madhi semua ya. Doroba menjadi duriba. Fa'ala menjadi fu'ila. Dan seterusnya. Kalau fi'il mudhari yaftahu menjadi yuftahu. Kemudian yang suruh menjadi yungsoru. Yadribu menjadi yudrobu. Dan seterusnya. Metodenya sama seperti ini. Kayak ini. Ini juga gitu model pembentukannya. Kataba at-talibu ad-darsa. Menulis at-talibu santri atau pelajar ad-darsa, pelajaran. Berarti ini fiilnya, ini fa'il, ini maf'ul bihnya. Nah, kalau dia ini kan santri menulis pelajaran. Kalau dia mau dijadikan kalimat pasif berarti kan pelajaran ditulis, kira-kira gitu kan. Nah, ini jadinya kutiba ad-darsu. Tadinya ad-darsa menjadi ad-darsu karena dia posisinya berubah dari maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Atau libunya hilang, katabanya berubah dari kataba menjadi kutiba. Karena kalau mudhari itu dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Di dhammah huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. Jadilah kataba menjadi kutiba. Ini contoh ya. Nasoro Zaidun Ahmada. Zaid menolong Ahmad, maka Zaidunnya dibuang, maka Ahmad ini nanti menjadi naibul fa'il. Dan Nasoro berubah menjadi Nusiro. Maka ini jadinya Nusiro Ahmadu. Ahmad ditolong. Yang suruh al-muslimat. Yang suruh al-muslimatu. Ini agak mau itu kan terlalu dalam nanti bicaranya ya. Biarin dulu ini kita tinggal dulu. Next. Nah ini tadi yadribu menjadi yudrobu. Yarmi menjadi yurma. Yang suruh menjadi yung soru. Ini perubahan dari aktif menjadi pasif. Dari mabni maklum menjadi mabni majhul. Ya ini contoh-contoh bisa dicoba. Tapi saya rasa yang paling penting di posisi ini ya, kita bisa merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Bagaimana kalau fi'il mudhari diubah? Tadi ada rumusnya. Bagaimana kalau fi'il madhi diubah? Ada rumusnya. Dan itu kita harus mahir. Dilatih terus harus sampai mahir. Untuk sementara ini karena perlu latihan, maka harus banyak dilatih. Banyak dilatih ya, latihan-latihan untuk membuat dari kalimat pasif menjadi kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dari fi'il mabni maklum menjadi fi'il mabni majhul. Dan itu latihan, nanti lama-lama akan terbiasa. Untuk nanti kita lanjutkan tentang naibul fa'il ini, tapi untuk sementara sampai di sini dulu supaya bisa kita renungkan, nanti diulang-ulang ya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.